menjelang hari raya yang lalu, pas lebaran, orang agak khawatir karena ada PMK pada ternak, penyakit mulut dan kuku. Saya dengar gosip-gosipnya ini, ya, di beberapa daerah, hewan-hewan juga terjangkit penyakit. Tapi bukan penyakit mulut dan kuku, tetapi penyakit stres. Kenapa? Sudah mulai ada orang-orang Kristen, mal-mal di daerah Kristen yang pasang lagu Natal. Ya, maka babi-babi di kandang udah mulai stres. Waduh, hidup kita nggak lama lagi nih bro, katanya. Ya itu cuman cerita saja. Ya, hari ini kita masih melanjutkan tema eksposisi dari surat Yakobus. Surat Yakobus hari ini kita akan membahas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat keempat. Dan tema yang kita pikirkan hari ini adalah hakim yang jahat. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh melihat di layar atau membuka Alkitab atau Alkitabnya masing-masing di tabletnya. Ya. Demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita melanjutkan tema eksposisi, membahas surat Yakobus. Ya, Yakobus yang menulis surat ini adalah saudara tiri dari Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus lahir, lalu papa mamanya Yusuf dan Maria punya anak-anak lagi. Yakobus salah satunya. Dan menurut tradisi gereja, Yakobuslah adalah pemimpin gereja di Yerusalem, ya. Dan dia menuliskan kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi, dan umumnya mereka adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, agama sebelumnya Yahudi atau disebut Yahudi Mesianik. Jadi yang berwarna hijau itu adalah kekaisaran Romawi di zaman itu. Tersebar Eropa Selatan sampai menyeberang ke Afrika Utara dan sebagian daerah Timur Tengah. Itulah yang menjadi daerah kekuasaan kerajaan Romawi pada saat surat ini ditulis. Dan kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai-bagai daerah itulah Yakobus menuliskan suratnya. Nah, sekarang yang ingin kita pikirkan bersama-sama, ya, saya ingin memulai dengan sebuah fenomena. Ada sebuah peribahasa kuno, pakai bahasa Inggris jadul, ya, kurang modern. Kalau kita baca kita agak bingung, ya. Begini bunyinya. Bird of a feather flock together. Ya, mungkin kita akan lebih familiar kalau bahasanya dibilang bird of the same feather flock together. Burung yang bulunya sama itu terbang bersama. Ya, misalnya burung camar. Burung apa lagi? Burung pipit, dia terbang sesama burung pipit. Dia nggak akan terbang bersama elang. Bisa kelar hidupnya. Ya, demikian juga ada kecenderungan orang-orang akan kumpul dengan orang yang kurang lebih sama dengannya. Ya, saya pakai bahasa sendiri. Ya, begini. Men who have the same hobby
Flock together, sama-sama vlognya, tapi beda maknanya. Yang ini vlog yang bawah ini adalah video blog, ya. Dia akan rekam, lalu dia akan posting di IG story-nya atau di Facebook-nya atau di mana saja, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah orang yang punya latar belakang yang mirip, yang nggak sama persis, yang mirip akan cenderung nyaman berada bersama-sama. Itulah gambaran dari orang-orang percaya mula-mula yang dikirim surat oleh Rasul Yakobus, yaitu orang-orang berlatar belakang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi mantan-mantan Yahudi, ya, murtadin-murtadin Yahudi, ya, yang menjadi orang-orang Kristen. Nah itu tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya. Tentu tergantung latar belakangnya apa. Jangan kita misalnya dirikan gereja atau kita mulai sebuah gereja biker Indonesia. Wah itu terlalu segmented, ya. Nama kita juga Gereja Reformasi Indonesia, ada latar belakangnya. Kita orang-orang yang senang atau kita yang suka dengan pengajaran yang ketat dan sehat, maka datang berjemaat di Gereja Reformasi Indonesia. Ada lagi orang yang punya panggilan untuk memulai gereja yang berlatar belakang suku. Misalnya gereja yang berlatar belakang suku Batak. Enggak apa-apa. Karena apa? Bird of a feather flock together. Ya, mereka punya kesamaan bahasa, punya kesamaan latar belakang. Jadi obrolannya nyambung. Ya, it's okay. Ya, it's okay. Nah, kalau di gereja kita latar belakangnya adalah sama-sama punya kerinduan mendengarkan, mendapatkan, membagikan pengajaran yang sehat, ya, dan benar tentu saja. Nah, jadi itu yang menjadi gambaran dari orang-orang percaya mula-mula yang dikirimi surat oleh Rasul Yakobus. Nah, yang kita ingin bahas sekarang bagaimana tentang memandang muka. Ya, kalau orang pikirannya sederhana, mungkin masih SD, mungkin belum mengerti. Ini sebuah idiom atau sebuah frase yang tidak bisa dimaknai secara literal. Apakah memandang muka kita harus ngelihat orang, tapi dibilang jangan memandang muka. Loh, jadi kalau salaman gimana? Asar griter, jemaat datang, masa pendeta nyalam gini, jangan memandang muka. Jadi tangannya disalam, mukanya nggak diliatin. Ya, tentu bukan itu. Ya, atau gambar yang bawah, itu tidak memandang muka, itu memandang kamera, ya, yang gambar yang bawah. Yang belakang itu memandang kamera, tapi yang depan itu memandang ke bawah. Kenapa? Dia malu, dia tahu dirinya bersalah. Ya, karena itu dia nggak berani melihat ke kamera, itu kata ahli mikroekspresi. Ya, dia tahu, nuraninya tahu, dia salah, tapi karena dia mau membela dirinya, maka dia tetap membela dirinya, ya, walaupun dia tahu dia salah. Arti daripada memandang muka, mungkin ada istilah lain yang lebih familiar dengan kita, yaitu apa? Pilih kasih. Ya. Pilih kasih atau pandang bulu, walaupun dia ada bulunya, nggak ada bulunya, ya, kulitnya licin, nggak ada bulunya, tetap dibilang pandang bulu. Ya, itu juga istilah, tapi pilih kasih mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh kita, orang-orang Indonesia, ya. Tentu memandang muka ini, memandang bulu, pilih kasih ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, kepada siapapun. Ya, itu gambar yang saya pilih. Ya, ada 3 anak, ya, yang tengah lebih memperhatikan sebelahnya. Jadi yang sebelahnya merasa yang sebelah satunya lagi, kok saya nggak diperhatikan, ya. Lebih akrab sama temannya yang lain. Atau yang gambar di bawah, bagaimana gambaran di sebuah keluarga. Orang tua lebih memperhatikan anak yang laki-laki daripada yang anak perempuan. Maka yang anak perempuan menunjukkan ekspresi kecewa dan sedih. Ya, padahal itu biasa, ya. Namanya punya anak yang lebih kecil pasti dapat perhatian lebih banyak daripada si kakak. Ya, tetapi mungkin anak itu belum pada tingkat pemahaman yang baik, sehingga dia merasa, kok sekarang saya udah nggak jadi princess lagi di rumah, lebih diperhatikan adik saya daripada saya. Nah, tetapi memang ada kalanya di dalam keluarga ada anak kesayangan,
Ya. Ada anak kesayangan. Nah, ini yang bahaya ya kalau memang kita pilih kasih di dalam memperlakukan anak-anak kita, maka itu tentu keliru. Nah, memandang muka ini juga terjadi di jemaat mula-mula yang kepadanya Rasul Yakobus menuliskan suratnya. Tentu dia menyinggung hal ini karena itu terjadi di kelompok gereja mula-mula pada saat itu. Karena itu Yakobus menyinggungnya. Nah, gambaran gereja pada saat itu tentu kekristenan belum menjadi institusi yang organisatoris, maksudnya belum jadi gereja resmi, bahkan mereka sering kali bertemu masih di rumah-rumah. Atau mereka memfungsikan rumah ibadah Yahudi walaupun mereka sudah punya iman kepercayaan yang baru. Ya. Di ayat 2 nanti dibilang kamu di dalam sinagogmu, ya pakai istilah sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi isinya sudah banyak mereka yang sudah menjadi Kristen. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan gambaran jemaat pada saat itu mayoritas adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang termarginalkan. Karena mereka berada di dalam kekaisaran Romawi yang sebelumnya berasal dari kebudayaan Yunani, sehingga politeisme mereka menyembah kepada banyak dewa, dan untuk memperkuat kekuasaannya maka kaisar juga menyatakan bahwa dirinya adalah titisan dari dewa, ya, sehingga kerajaan juga menuntut masyarakatnya untuk menyembah kepada kaisar. Dan orang Kristen tidak mau menyembah kepada dewa-dewa, tidak mau menyembah kepada kaisar. Karena itu mereka disingkirkan, mereka dimarginalkan, mereka dimiskinkan, tidak mendapat akses usaha yang baik, tidak mendapatkan jabatan, posisi publik. Karena apa? Ya karena mereka tidak mengikuti kebiasaan mayoritas yang menyembah banyak dewa. Ya, sebenarnya mereka tidak masalah orang Kristen percaya kepada Yesus. Ya, karena mereka menyembah banyak dewa. Tetapi karena orang Kristen tidak mau menyembah kepada kaisar, itu yang masalah. Karena itu udah ada unsur politik di dalamnya. Sehingga orang-orang percaya mula-mula secara demografi, mayoritas mungkin boleh saya duga 90% jemaat yang ada bukan orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang hari-hari tertindas, yang setiap hari berdoa kepada Tuhan memohon agar kecukupannya, bahkan kebutuhan dasar, kebutuhan primer pun mereka berdoa memohon Tuhan mencukupkan kehidupannya. Tetapi kalau kita baca catatan sejarah gereja, orang-orang Kristen mula-mula adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sangat sincere. Mereka sangat jujur, sangat tulus dalam mengikut Tuhan. Mereka benar-benar cinta Tuhan. Walaupun susah hidupnya di dalam dunia, tetapi mereka sungguh-sungguh. Dan karena kekristenan menjadi satu gerakan yang semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena makin dibabat, makin merambat. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi karena orang Kristen begitu egaliter, ya, mereka diminta oleh rasul-rasul dan pengajar-pengajar Kristen pada saat itu untuk memperlakukan sesama sebagaimana Tuhan menerima mereka apa adanya, maka mereka juga disuruh menerima orang lain apa adanya dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan itu menjadi terobosan atau terobosan di dalam bidang sosial. Karena pada zaman itu bahkan sampai ribuan tahun setelahnya, ya praktek perbudakan terus dilaksanakan. Sampai 100 tahun yang lalu praktek perbudakan masih ada. Sebelum di Amerika ada gerakan sosial oleh Martin Luther King Jr. yang tentunya juga seorang Kristen. Ya, tidak menentang perbudakan dan saat ini hampir di semua negara yang banyak orang Kristennya perbudakan sudah tidak lagi ada. Tetapi pada waktu itu perbudakan itu sangat biasa. Budak itu kalau dibunuh, tuannya itu tidak bisa dihukum. Ya, biarpun dituduh
ini budak memperkosa istri tuannya, lalu tuannya suruh ajudannya membunuh budaknya. Kalau sekarang masalah, ya buktinya sekarang masalah kan. Nah, kalau dulu itu tidak masalah. Kalau budak itu dia dianggap sebagai alat. Dia tidak punya hak asasi manusia karena budak itu diperjualbelikan. Saya punya budak, saya mau jual ke teman saya boleh. Ya. Nah, nanti teman saya mau pukul dia, mau bunuh dia terserah. Ya. Itu budak dipandang rendah. Tetapi kekristenan mengajarkan bahkan walaupun sistem perbudakan belum bisa dihapuskan pada saat itu, tetapi rasul-rasul mengajarkan bagaimana memperlakukan budak pun harus baik. Bahkan satu kali Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon agar mantan budaknya Filemon, karena sekarang sudah menjadi orang Kristen, maka Rasul Paulus meminta Filemon menerima mantan budaknya yang bernama Onesimus. Karena dia sekarang sudah menjadi orang Kristen, terimalah dia bukan lagi sebagai budak, tetapi terimalah dia sebagai saudara di dalam Kristus. Wah, itu sebuah terobosan sosial yang luar biasa, yang dipengaruhi oleh kekristenan. Karena itu kekristenan sangat egaliter. Orang dilihat bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan kekayaan, tetapi berdasarkan imannya kepada Tuhan. Di hadapan Kristus, si kaya dan si miskin itu sama nilainya. Karena itu kekristenan yang mula-mula menjadi satu gerakan seperti bola salju. Semakin lama semakin banyak pengikutnya. Dan ketika pengikutnya mulai banyak, mulai gerah. Penguasa mulai kegerahan. Kok makin banyak nih penduduknya nih, apa-apaan ini? Ya, maka sejarawan-sejarawan menulis. Terutama sejarawan-sejarawan orang-orang Italia yang bukan Kristen dan membenci kekristenan. Ya, mereka mencatat bagaimana ini terjadi kegaduhan sosial. Semakin banyak orang mengikuti yang disebut dengan namanya Kristus yang telah mati di bawah wali negeri Pontius Pilatus, di bawah Kaisar Tiberius, dicatat di dalam sejarah Romawi. Ya, ini sejarah sekuler, sejarah umum, bukan sejarah gereja. Ya, bahkan orang-orang Kristen itu ditantang, diancam untuk apa? Kalau tidak mau menyembah Kaisar, akan dikasih umpan untuk binatang buas. Ya, diadu sama singa dan lain sebagainya. Kalau Daniel enak ya, dikasih singa, singanya nggak doyan. Ya, tapi di zaman itu orang Kristen banyak yang dijadikan tontonan. Di Koloseum, ya kayak di stadion lah kalau sekarang. Di stadion orang-orang Kristen itu diadu sama binatang buas dan mati. Ya, mati. Tetapi kok mereka ya nggak habis-habis, nggak punah-punah. Mereka tetap menjalankan imannya, mempertahankan imannya walaupun nyawa sebagai gantinya. Wah, itu membingungkan orang-orang Romawi. Kok bisa ya? Kok bisa ini ada satu sekte yang begitu solid, yang begitu militan, tapi mereka tidak melawan kepada negara. Tapi mereka tetap mempertahankan imannya. Hanya satu, mereka tidak mau menyembah Kaisar. Ya, itu luar biasa. Dan karena mereka mayoritas orang-orang yang secara ekonomi adalah orang-orang miskin, maka tentu kalau ada orang kaya jadi jemaat, senang atau enggak? Ya, senang atau enggak? Gampang ditebak ya. Pasti senang. Pasti senang. Hanya karena namanya manusia, ya, di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan manusia cenderung menyukai dosa, cenderung berbuat dosa senantiasa. Ya. Itu natur manusia sejak Adam jatuh dalam dosa. Begitu juga jemaat mula-mula. Walaupun di dalam ajaran para rasul sudah bagus sekali, indah sekali. Sehingga kekristenan menjadi satu gerakan sosial yang semakin besar dan semakin besar. Walaupun belum menjadi institusi, ya, belum menjadi organisasi yang legal di dalam kekaisaran Romawi. Tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari namanya manusia, ia tetap cenderung dalam dosa. Nah, itu pula yang terjadi di dalam jemaat ini, ya. Mereka
Iman kepada Tuhan mantap, ya. Percaya kepada Yesus mantap. Tetapi masih ada masalah mereka di dalam mengaktualisasikan imannya di dalam perbuatan sehari-hari. Dalam hal ini masalahnya adalah memandang muka. Pilih kasih. Siapa yang datang? Ya, mereka memperlakukan orang berdasarkan penampilan-penampilan lahiriah. Apa yang dipakai orang itu menentukan bagaimana cara mereka memperlakukannya. Tadi kita baca di ayat kedua, ayat ketiga dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Ya, itu orang yang satu. Satu lagi dikatakan, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Bagaimana mereka memperlakukan orang itu? Di ayat ketiga dikatakan, kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana atau duduk di lantai dekat tumpuan kakiku. Bagaimana terjadi perbedaan perlakuan kepada orang-orang yang datang ke perkumpulan mereka. Kalau sekarang yang datang ke gereja. Bagaimana orang yang datang ke gereja? Apakah ada perbedaan perlakuan kepada mereka? Ya, mungkin tidak secara kasat mata. Ya, tapi mari kita melihat kepada diri kita sendiri dulu. Baru nanti kita nilai secara pribadi di gereja kita bagaimana prakteknya. Ya, karena saya seorang gembala tentu lari-larinya harus ke gereja. Bagaimana kalau ada jemaat baru datang? Ya, penampilannya seperti ini. Bagaimana sikap kita? Ya, ada orang peraih medali emas terbanyak dari cabang arisan, ya itu yang sebelah sini. Ya emas semua, nempel, ya satu toko pindah ke badannya. Bagaimana kita memperlakukannya? Wah, ini nomor satu yang harus memperhatikan greeter usher, ya penerima tamu. Yang kedua pendeta. Ya, pendeta bagaimana kalau melihat ada orang baru datang ke gereja begini penampilannya? Ya, pakai mobil sport, waduh, luar biasa. Lamborghini, Lamborghini, ya. Atau pakai perhiasan yang kalau mau ngomong begini terus ya. Wah, itu bukan mau sombong, katanya bukan mau pamer. Ya, di salah satu wawancara dia mengatakan bahwa itu dia mau supaya orang tidak menganggap rendah dia dan bahwa dia itu pengacara yang hebat, ya bukan kaleng-kaleng. Karena itu dia pakai cincin berlian. Makanya kalau ngomong begini terus kan. Nah, bagaimana kalau orang-orang seperti ini datang di gereja kita? Apakah senyum kita lebih lebar daripada biasanya? Ya, bagaimana? Ya, kita renungkan kepada pribadi. Ya, atau pendeta juga bagaimana? Ya, kalau pendeta ngelihat ada orang baru datang begini, apakah mata pendeta semakin cerah? Ya, waduh mantap nih. Waduh luar biasa nih, cepat maju gereja kalau jemaatnya model-model begini. Ya, biasanya tidak diucapkan, tapi di dalam hati, di dalam pikiran, siapa yang tahu. Ya, ini warning juga bagi saya secara pribadi. Bagaimana melihat orang. Karena kita dididik di dalam dunia yang memang sudah biasa dengan hal seperti ini. Ya, saya aja waktu ngajak anak saya waktu dia libur, kami ke Dufan berdua. Ya saya ngedate sama anak saya perempuan. Lalu mau cepet ngantri tiket terusan, bayar lebih. Ya, di mana-mana begitu kok. Mau nonton konser, mau reguler atau VIP atau VVIP. Ya, saking kita biasa pakai VIP, kita nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ada yang tahu bahasa Indonesianya VIP? Nggak tahu ya. Saya juga baru ngeliat tadi di kamus. Ternyata ada bahasa Indonesianya, naratama. Ya, VVIP, naratetama. Wah, tambah ya kamus kita ya. Tambah perkataan dalam bahasa Indonesia, naratama dan naratetama. VIP dan VVIP. Itu biasa. Ya, biasa. Naik pesawat,
mau ekonomi atau bisnis. Naik bis, kereta sama. Ya, ekonomi atau eksekutif. Ada pembagian-pembagian berdasarkan kemampuan membayar, berdasarkan kelas ekonomi. Ya, wani piro, berani berapa. Ya. Bahkan ya kita bersyukur negara kita sudah banyak perubahan walaupun masih kacau. Ya. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, saya pengagum Iwan Fals. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar nama Iwan Fals. Ada salah satu lagunya yang saya suka karena keren main gitarnya. Lagunya Ambulans Zigzag. Ya mungkin ada yang pernah dengar. Itu gambaran perlakuan medis di rumah sakit pada waktu itu. Itu lagu diciptakan tahun 1981. Ya, ada nyonya kaya datang ke rumah sakit, para medis langsung cepat, wah dibawa ke sini. Wah udah biasa banget mereka, keren. Ya, profesional. Begitu sopir helicak, ya, yang umur di bawah 30 nggak akan tahu helicak ya. Sopir helicak bawa orang yang pakai kain sarung. Tubuhnya semua luka bakar karena pangkalan bensin ecerannya meledak. Ya. Lalu suster datang, pakai sarung, ya. Bawa duit nggak? Ya. Punya duit nggak? Waduh, nggak ada duit. Silakan tunggu di depan, katanya. Lalu orang yang luka bakar itu bilang, modar aku, katanya. Itu syair lagu Ambulans Zigzag itu. Ya. Itu gambaran. Ya kalau orang kelihatan modis, keren, fashionable, ya kalangan the have, ya orang-orang yang elit, maka perlakuan itu langsung beda. Ya. Dan kita semua hidup di dalam dunia yang seperti itu. Maka sedikit banyak kita terpengaruh. Termasuk di gereja. Termasuk di gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya dengar, bukan di gereja saya dulu, tapi di gereja yang lain, tapi yang satu denominasi, ada yang jemaat ngomong, ya biasalah jemaat kan, jemaat dengan jemaat curhat. Ya. Pendeta itu maunya kunjungan ke rumah jemaat yang kaya-kaya doang. Ya. Karena sering diajak makan di restoran. Ya. Itu omongan jemaat umum, dan saya juga dengar dari orang dari orang tua, saya tahu dari orang tua. Dan itu terjadi di gereja. Dan itu menjadi peringatan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Jangan-jangan saya juga memperlakukan jemaat, ada jemaat VIP, ada jemaat VVIP, ada jemaat kelas ekonomi. Ya, yang tidak perlu diperhatikan. Ya. Kalau jemaat yang punya punya kekuasaan atau juga yang persembahannya besar ke gereja, ya pendeta tuh bisa tahu ya kalau ada persembahan persepuluhan atau persembahan komitmen, pendeta tanda tangan, dia tahu nih siapa-siapa nyumbang. Maka bisa jadi dia nggak ngomong, tapi di dalam hati, di dalam pikirannya, wah ini spesial ini. Ini spesial. Perlakuannya juga beda. Ada apa-apa dikit-dikit cepat pendeta langsung set. Ya, set. Cepat. Karena apa? Di dalam hatinya dan pikirannya dia memperlakukan ini jemaat VIP. Ya. Kalau jemaat yang orang susah, ya nanti saya doakan. Ya. Nanti saya doakan. Entah didoain entah enggak tahu. Ya. Tapi kalau yang berpengaruh kepada penghasilan gereja, cepet-cepet. Ya, mau di kota lain pun dia mau datengin. Hanya untuk apa? Tumpang tangan, mantep ya. Ya. Istri saya dulu waktu pelayanan di sebuah gereja di provinsi lain, pernah. Kalau pengerja gereja, ya pengerja biasanya orang-orang biasa. Ya, secara ekonomi. Kalau sakit ditumpang tangan. Ya. Tapi begitu anak pendeta sakit, demam dikit, langsung dibawa ke rumah sakit, nggak ditumpang tangan. Ya. Apakah kuasa penumpangan tangan hanya terjadi untuk jemaat biasa? Ya. Begitu giliran anaknya cepat dia bawa ke rumah sakit. Nah, itu sadar nggak sadar. Kalau secara ajaran, secara doktrin, pasti dia nggak setuju. Semua sama. Tuhan mengasihi semua orang, amin. Tapi cara dia memperlakukan orang beda. Ya, cara dia memperlakukan orang beda. Padahal ajarannya adalah di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada pendeta lebih spesial, jemaat tidak spesial, tidak. Selama kita menghidupi kehidupan keberimanan kita dengan tulus dan murni kepada Tuhan, tidak peduli engkau kaya atau engkau miskin, engkau abdi negara atau engkau orang biasa,
engkau pekerja atau engkau wirausahawan, semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan itulah yang gagal dilakukan oleh jemaat yang disurati oleh Yakobus. Dan itu terus terjadi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ada juga pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mati-matian mengurus outfitnya, ya, dia pakai jam tangan limited edition yang harga miliaran, ya, mengendarai mobil yang mobil sport super mewah, supaya apa? Supaya orang ngelihat dia juga bukan hamba Tuhan sembarangan. Ya. Ada orang seperti itu, sibuk memfokuskan semua yang ada padanya untuk penampilan. Supaya apa? Supaya dihormati orang. Ya, karena memang celakanya sistem di dunia ini seperti itu. Ya. Ketika tahun 2019 menjelang pemilihan waktu itu, saya masih di Kalimantan, saya ada misi dalam arti sosialisasi STT kepada gereja-gereja sekitar. Biar tahu gereja kita punya STT di Ngabang. Lalu datang ke gereja yang saya belum pernah pergi. Ya, begitu saya datang, ya pakai baju rapi lah, namanya juga mau memperkenalkan STT ya. Tapi saya nggak ngomong sebelumnya. Jemaat lihat langsung disambut, ayo Pak duduk di depan. Rupanya saya dikira caleg. Ya, ada tampang caleg ya, muka-muka penebar janji. Saya kira caleg pas mau pulang. Ya karena biasa kalau udah caleg, nanti nggak lama proposal keluar dari gereja. Minta belikan sound system lah, minta belikan apa, dan caleg-caleg itu murah hati semua. Ya, tapi nanti kalau jadi, ya jangan harap dikunjungin lagi. Ya. Jadi mereka juga memandang muka, dilihat, wah ini bukan orang sini nih. Wah kayaknya agak elit nih, agak high nih. Ya tingginya sih iya ya, high ya. Dompetnya tipis. Ya, tapi mereka memperlakukan, sadar tidak sadar, mereka memperlakukan berbeda. Jemaat lain datang biasa aja. Ya, mereka biasa, maksudnya greeter asernya, penerima tamu. Giliran kita datang dikira, wah ini kayaknya orang agak elit ini. Ya, disambut luar biasa, suruh duduk di depan. Ya. Dan itu fenomena yang umum terjadi di mana-mana, dan mirisnya gereja ikut-ikutan. Ya. Padahal orang kaya belum tentu terhormat. Ada banyak orang kaya karena tipu kiri kanan, maka dia kaya. Dia tidak jujur dengan petugas pajak, tidak jujur dengan anak buahnya, ya pura-pura misalnya perusahaan kita sedikit untungnya jadi gaji nggak naik misalnya. Ya, jadi tambah cepat kaya lah itu pemiliknya. Misalnya, ya ada yang kaya karena memang dia privilege, anak konglomerat ya anaknya otomatis kaya juga, ya bisa macam-macam. Tetapi bukan masalah kayanya, ya jangan salah paham, bukan kekayaan yang menjadi salah, tetapi kalau kita hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang masalah. Ya, hanya memang yang kasihan ini kebanyakan orang-orang yang tidak kaya, ya orang-orang yang tidak kaya seringkali terpinggirkan, termarginalkan, minimal terabaikan, termasuk di gereja. Bagaimana kalau datang pengunjung baru di gereja kita, penampilannya tidak keren. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Itu yang sebelah kanan dia orang biasa, bajunya lusuh, kerjaannya ngumpulin barang bekas. Atau sebelahnya ada mager, bukan malas gerak ya, manusia gerobak. Ada orang-orang di kota kita yang tinggalnya di gerobak, tidurnya di gerobak, kerja keluarganya dibawa kemana-mana di dalam gerobak. Manusia gerobak. Kalau datang ibadah di sini gimana? Ya, tentu kita shalom, tapi dalam hati, aduh, jangan sampai ini berjemaat di sini lah, mudah-mudahan sekali ini aja lah, minggu depan gak usah datang lagi. Ya, boro-boro kita tanya, ada nomor WA-nya enggak? Ya. Tapi kalau yang penampilannya kayak tadi yang keren itu yang begini-begini kan, bisa-bisa pendeta kasih kartu nama. Pak kalau ada mau buka usaha baru Pak, saya siap mendoakan Pak, gini ini kartu nama saya Pak, gini. Langsung kalau bahasa saya kebas-kebas ekor, sadis bener ya. Hamba Tuhan sebagian begitu. Hamba Tuhan juga manusia biasa yang sering kali silau dengan
orang-orang yang punya duit. Ya, ini saya bicara untuk diri saya sendiri. Ya, jangan sampai saya mengkhotbahkan tapi saya pelakunya juga. Ya, jangan sampai. Ya, tentu ini sekali lagi bukan masalah kaya atau miskin, tetapi engkau beriman kepada Kristus dan hidup di dalam kebenaran atau tidak, itu dia. Itu masalahnya. Ya. Jadi bukan soal kaya atau miskin. Ya. Seringkali memang kita tidak berbicara kasar kepada orang seperti ini. Dan tidak mungkin ada aturan gereja, ADART gereja yang bilang orang-orang seperti ini jangan dijadikan jemaat. Ini membebani gereja aja, nanti pengeluaran banyak. Ya, keuangan dari diakonia nanti keluar banyak untuk mereka. Ngabis-ngabisin anggaran aja. Ya. Nggak mungkin ada peraturan seperti itu dan tidak mungkin diucapkan. Tapi who knows, di dalam hati dan pikiran kita juga modelnya kayak begitu. Ya, kita mengelola gereja seperti mengelola perusahaan. Cuan berapa saya nih? Cuan berapa? Walaupun bukan untuk pribadi. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau gereja semakin kaya, semakin banyak aset, maka kita bisa ekspansi. Ya, supaya ada GRI di seluruh Indonesia dan nama Tuhan dipermuliakan. Mantap ya dengarnya ya. Bukan untuk kekayaan pribadi, bukan. Ya. Untuk pelayanan, tapi kita melayani berdasarkan keuntungan atau melayani berdasarkan panggilan Tuhan. Wah, ini yang perlu kita renungkan dan gumulkan dengan serius. Ya. Tindakan memandang muka tidak terjadi tiba-tiba. Ya. Itu bermula dari hati dan pikiran yang jahat. Tadi di ayat keempat dikatakan, kamu menjadi hakim yang memiliki pikiran yang jahat. Tindakan itu tidak tiba-tiba. Makanya tadi saya katakan tidak tertulis dan tidak terucapkan, tapi bisa jadi di hati dan pikiran kita itu terbersit. Ya, karena kita udah biasa ngelihat gitu di dunia ini. Ya, maka hati itu akan mengajak pikiran untuk akhirnya termanifestasi di dalam tindakan. Merendahkan orang lain, menganggap remeh orang-orang miskin karena mereka miskin. Ya. Justru mereka-mereka inilah seringkali diangkat oleh Tuhan. Karena itu Yesus Kristus, murid-muridnya mayoritas orang-orang miskin. Yang kaya ada juga, pemungut cukai muridnya ada juga. Ya, tapi mayoritas orang-orang miskin. Dan gambaran orang-orang Kristen mula-mula juga mayoritas orang-orang miskin. Ya, mayoritas orang-orang miskin. Karena apa? Karena orang miskin kalau dia cinta Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Injil Matius mengatakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena apa? Karena mereka nggak punya kuasa, mereka nggak punya kekuatan, mereka tidak sanggup membayar perkara di pengadilan atau apalagi memberikan suap supaya perkaranya dimenangkan. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka tidak bisa menyewa orang untuk membunuh orang yang dia benci, nggak bisa, nggak punya duit. Bahkan untuk makan aja dia susah. Misalnya, dia bergumul, baju yang bagus dia nggak punya, ya, nggak punya baju yang bagus, baju terbaiknya pun tetap jelek. Maka mereka ini punya tempat yang spesial di mata Tuhan. Ya, karena mereka benar-benar nggak bisa mengandalkan diri, nggak bisa mengandalkan hartanya, nggak bisa mengandalkan kuasanya. Mereka hanya punya Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, sikap seperti inilah yang harus kita punya. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin nggak punya duit. Di hadapan Allah kita itu harus merasa miskin, biarpun kita orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Nomor 1 juga sama. Di hadapan Allah kita harus miskin. Berapa yang kita punya dibandingkan Tuhan yang punya semuanya. Ya, alam semesta Tuhan yang punya. Ya, maka kita harus selalu tahu diri bahwa kita miskin di hadapan Tuhan. Periksa hati kita, periksa pikiran kita. Kita tidak boleh memandang muka. Jangan pernah menilai orang lain, menganggap rendah orang lain karena dia tidak kaya, karena dia tidak punya kuasa. Jangan. Hormati orang tersebut. Ya, saya termasuk anak orang yang boleh dibilang menengah ke bawah. Papa saya seorang supir angkot. Saya tidak malu karena dia kerja dengan jujur, dia pekerja keras dan saya sangat hormat. Dia capek kerja, berangkat subuh, ya kalau bahasa sekarang P7. Pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan.
Itu papa saya. Tetapi kalau ada acara di gereja, biarpun dia berangkat subuh, bawa nasi buat makan siang, pulang malam langsung nyampe rumah, langsung lagi ke gereja, pelayanan. Paduan suara dan yang sebagainya. Akhirnya dia sakit stroke karena juga terlalu banyak kegiatannya. Padahal papa saya bukan orang yang pintar, bukan sarjana, tetapi ketulusan dan kesungguhannya di dalam pelayanan, saya hormat. Ya. Mungkin karena itu, sedikit banyak ada pengaruh. Akhirnya saya putuskan mau jadi hamba Tuhan. Papa saya bukan hamba Tuhan, bukan. Tetapi dia akhirnya menjadi ketua majelis. Dan saya duga dari gestur orang-orang dulu, dia dijadikan ketua majelis bukan karena hebat firman Tuhan, bukan karena dia pandai berbicara berkhotbah, tidak. Ya dia kalau mau baca untuk kayak jadi WL aja, dia latihan itu bisa 2 hari. Ya. Tetapi karena dia punya ketulusan, kerinduan, tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Siap, maju, capek, jalan terus. Hujan badai nggak peduli. Itu papa saya, maka saya hormat. Saya hormat. Ya, hormat. Dan akhirnya ya dia juga disegani. Karena apa? Karena ketulusan. Karena kesungguhannya pelayanan di tengah-tengah kesederhanaan. Ya, walaupun ayah saya orang biasa, tapi bisa punya anak cakepnya kayak gini. Wah, nggak percaya, tanya istri saya. Ya, saya bangga punya orang tua yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga hidup dalam kesederhanaan nggak masalah. Karena apa? Karena kita tahu di mata Tuhan kita begitu indah. Kita tersanjung, siapa saya ini? Benar-benar nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dibanggakan. Tapi Tuhan berkenan memakai. Dan kita tidak boleh memandang muka. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan, karena kita orang beriman. Bahkan seorang Yakobus yang adalah saudara tiri Tuhan Yesus, yang berkesempatan mau pansos dong, ya enggak? Tahu enggak kalian, saya ini saudaranya Yesus loh itu. Yang mati dan bangkit, ini adeknya satu mama. Ya, harusnya dia bisa pansos, tapi dia enggak. Ya, dikatakan di ayat pertama tadi dikatakan apa? Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia menyamakan dirinya dengan orang-orang jemaat Kristen itu. Dia tidak merasa lebih tinggi, dia tidak merasa punya privilege karena dia saudara tiri Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, artinya kita ini pengikut Yesus semua. Ya. Bagaimana dia melihat orang-orang Kristen semuanya juga sama. Nah, ini sikap yang benar. Kita ini orang beriman. Kita punya Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Karena itu tidak boleh kita memandang orang berdasarkan latar belakangnya. Dan karena Kristus ada di dalam diri kita, itu harus mengubahkan hidup kita dan mempengaruhi semuanya. Ajaran yang bengkok harus diluruskan. Itu namanya ortodoksi. Perasaan yang kaku, perasaan yang salah, perasaan yang berdosa harus dipulihkan. Itu namanya ortopati. Orto itu lurus. Pati perasaan, maka ada empati, ada simpati. Doksi itu dogma. Ya, ajaran yang lurus, perasaan yang lurus, dan juga harus termanifestasi di dalam tindakan sehari-hari, praksis yang lurus, ortopraksi. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam hatimu. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, maka ajaran kita harus benar, harus lurus. Tidak boleh mengajar demi kepentingan pribadi, demi keuntungan untuk memperkaya diri, tidak boleh. Ya, di dalam memperlakukan orang lain juga harus lurus, harus benar. Perasaan juga harus beres. Ya, perasaan ini penting. Kadang-kadang kita yang penyuka atau penganut teologi reform kadang terlalu kaku gayanya, terlalu kaku, seolah-olah Tuhan tidak punya rasa. Ya, maka nggak masalah, nyanyi tepuk tangan nggak apa-apa, mau angkat tangan nggak apa-apa, nggak angkat tangan juga nggak apa-apa. Ya, kalem-kalem slow nggak apa-apa juga. Ya, tapi yang penting perasaan kita itu harus lurus. Dan yang terakhir adalah karena Tuhan itu maha mulia. Ya, di ayat 1 dikatakan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Ya,
Tuhan itu maha mulia. Karena itu Tuhan selalu menilai orang percaya berdasarkan keanggunan batiniah, bukan berdasarkan kemewahan lahiriah. Maka tidak ada orang Kristen VIP di hadapan Tuhan. Tidak ada orang Kristen naratama, apalagi naratetama, VVIP. Ya, saya ulang lagi biar nggak lupa istilah itu ya. Nggak ada. Ya. Ada satu cerita, tentu ini cerita fiktif. Ya. Orang kaya, yang kaya sekali. Suatu kali dia membawa semua hartanya di peti mati. Dia bawa semua, emas batangan dia bawa. Ya, satu koper emas batangan dia bawa. Ternyata dia masuk surga. Dan ternyata kopernya masih ada pas dia ke surga. Wah, dia bangga, wih saya jadi orang kaya lagi di surga. Saya bawa emas batangan satu koper. Koper yang gede lagi, bukan koper yang kecil yang masuk ke kabin pesawat, enggak. Koper yang gede yang di bagasi. Wah, dia geret berat-berat. Wih, saya bisa, Tuhan perlu apa bisa saya sumbang nanti di surga. Ya, dia cinta Tuhan. Ternyata pas dia masuk ke gerbang surga, jalannya emas semua. Hah? Emas semua jalannya. Lah ngapain saya bawa emas kotak-kotak udah kayak jadi batu bata dia bawa ke sana. Ya, dengan sedih dia buang. Ternyata memang nggak ada artinya harta dunia. Dia buang itu emas batangan, dia lempar satu-satu. Dia lempar satu-satu. Dia kena semprit sama polisi surga. Prit katanya. Kenapa Pak? Apa salah saya? Anda membuang sampah sembarangan katanya. Harta kita itu sampah di hadapan Tuhan. Nggak ada artinya. Tapi iman kita, batiniah kita, kalau itu anggun dan benar, itu indah sekali di mata Tuhan. Maka kejarlah selalu hal-hal yang rohani. Hal-hal yang bernilai kekal, bukan hal-hal sementara. Maka kalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan, memiliki harta yang banyak di dunia ini, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang yang miskin. Kalau mereka hidup benar, ya kalau dia miskin karena penjahat, lalu dipenjara, lalu nggak punya uang, ya itu salah sendiri. Ya. Tetapi ini miskin juga bukan karena malas, tapi karena memang keadaan begitu. Ya, memang keadaan begitu. Kalau dia cinta Tuhan, dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus hormat. Kita harus hormat. Maka saya selalu berusaha menilai orang seperti ini, walaupun tentu saya nggak sempurna, tapi saya selalu berusaha gitu. Saya dengan istri waktu kami melayani di Batam ada jemaat Tuhan yang sederhana sekali, nggak lulus SD, baca aja nggak bisa. Kalau baca firman dibacain sama anak. Tapi hidupnya, suaminya dia tadinya bukan percaya Tuhan, dia dari orang bukan Kristen, orang Malang. Lalu dia dapat suami Kristen tapi brengsek, ya. Main perempuan, minum, judi, nggak karu-karuan. Tapi karena menikah dengan laki-laki brengsek ini, dia jadi Kristen. Lalu dia cinta Tuhannya luar biasa. Sampai bagi kami, saya dengan istri merasa nggak masuk akal. Kita kesel banget ngeliat suaminya. Bisa udah rumah sederhana sekali. Istrinya yang bangun, istrinya itu jadi asisten rumah tangga di beberapa rumah. Supaya cukup untuk hidup di kota Batam. Lalu istrinya kumpul uang bertahun-tahun, bangun rumah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lalu udah punya rumah, suaminya datang bawa pacarnya. Lalu istrinya terusir dari rumah, padahal istrinya yang bangun rumah. Ya, itu kesaksian hidup. Ya, kesaksian hidup. Dan istrinya nggak pernah membenci, apalagi memaki suaminya, nggak pernah. Nggak pernah, itu jodoh saya dari Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Saya sampai kesel ngelihatnya. Ya, maksudnya ibu ini marah kayak apa gimana kayak gitu. Akhirnya rumahnya dijual untuk suaminya dengan perempuan yang muda itu. Suaminya jual rumah ke Pak RT. Saya sampai komplain ke Pak RT. Kenapa Pak RT izinkan? Istrinya ada loh. Suaminya jual untuk hidup dengan perempuan nggak benar. Kok Pak RT izinkan? Ya saya gimana orang rumah-rumah dia kata Pak RT. Saya yang marah. Istrinya diem-diem aja. Tapi saya begitu kagum, ya saya marah mau bela dia, ternyata dia itu memang bagi dia, Tuhan itu cukup bagiku. Ya hidup menderita di dunia nggak apa-apa, yang penting saya punya Tuhan. Sehingga dia kadang nyanyi, engkau Tuhan dan suamiku.
Ya dia nyanyi tentang Yesus Tuhan dan suaminya katanya. Karena suaminya tinggalin dia. Tapi sampai sekarang saya selalu hormat sama ibu itu. Ibu yang sangat sederhana. Tapi saya hormat. Saya bahkan lebih hormat daripada dia, daripada hamba-hamba Tuhan yang pelayanan hanya mencari keuntungan pribadi. Bahkan kadang kami minta dia yang khotbah. Kami pelayanan misi dulu di kampung kumuh. Kadang kami minta ibu itu yang khotbah. Ya, khotbahnya tentu tidak bahasa asli, nggak ngerti ya, orang baca aja anak yang baca. Tapi kesaksian hidup itu berbicara jauh lebih kuat. Itulah yang membuat jemaat mula-mula itu kegerakannya luar biasa. Karena mereka menghidupi firman. Mereka bukan pintar firman. Mereka hidup di dalam firman. Firmannya hidup di dalam mereka. Dan itu termanifestasi dan dilihat orang. Itu yang harus kita kejar. Supaya apa? Supaya kita jangan menghakimi orang. Ya, kita hakimi diri sendiri. Secara eksternal tentu dari dalam ya, dari internal, maka itu keluar secara eksternal. Supaya jangan ada lagi di negara kita istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Ya. Atau dulu waktu di Sumatera Utara dibilang sumut, semua urusan mesti uang tunai katanya. Itu istilah-istilah bukan sindiran, tetapi karena ada kenyataan maka muncul istilah itu. Maka ada lagi istilah di dalam dunia peradilan, maju tak gentar membela yang bayar. Karena apa? Karena hukum seringkali bisa dibeli. Ya. Dan itu karena dari dalam diri mau mencari keuntungan. Sehingga kalau udah pikiran kita seperti hakim yang jahat yang mencari keuntungan, maka perbuatannya akan jahat. Karena itu dimulai dari hati dan pikiran. Karena ada keinginan mendapatkan keuntungan apapun caranya. Karena apa? Karena kalau kita semakin kaya, semakin kita berkuasa, semakin kita dihargai orang. Ya, maka kita harus punya prinsip yang benar sesuai firman Tuhan. Bereskan hati kita, bereskan pikiran kita, kita bekerja dengan sungguh, kita bekerja keras, kita bekerja jujur, kita berbisnis dengan benar, kita membayar pajak dengan jujur, maka ya, kalau kita kaya puji Tuhan, kita nggak kaya juga puji Tuhan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan, bukan dengan apa yang kita punya, tetapi apa yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Gampang nggak? Enggak. Maka kita harus bersikap adil, menjadi hakim yang adil bagi sesama. Nilailah orang berdasarkan imannya, berdasarkan pengabdiannya mengikut Tuhan. Dan bagaimana nilai-nilai Kristiani itu terwujudkan di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, di dalam gereja. Ya, gereja kita udah sungguh-sungguh belum memperlakukan orang-orang yang datang. Ya. Berapa waktu lalu sempat ada jemaat yang beberapa kali datang. Lalu saya mendekati, saya bertemu secara pribadi dan saya berani tanya, menurut Bapak, bagaimana sambutan di gereja kami? Lalu dibilang, Bapak mau jujur? Mau jawaban jujur? Mau, saya terbuka, silakan ngomong. Dia bilang, jelek sekali, katanya. Karena dia bekerja di dalam bidang hospitality. Ya, dia di dalam bidang hospitality, dia tahu cara menyambut orang yang benar bagaimana. Entah dia sedang bermasalah dirinya, tapi kalau udah menyambut orang itu bagus. Dia punya basic di bidang itu. Lalu ketika dia melihat sambutan di gereja kita, dia bilang jelek sekali. Saya nggak marah. Ya, itu menjadi pembelajaran bagaimana gereja pun harus memperbaiki diri. Ya, termasuk gereja kita. Bagaimana kita menyambut orang dengan sama baiknya, sama ramahnya. Walaupun kita bukan asli ramah dari sononya, ada orang yang memang begitu lahir udah senyum. Ya. Tapi kita harus perlakukan dengan sama, siapapun orang itu. Nggak gampang ya, nggak gampang. Ya, mungkin kita ada yang merasa tersindir, atau mungkin kita merasa tersinggung, nggak apa-apa, berarti Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Nggak gampang, tapi kiranya Tuhan yang menolong kita, supaya kita jangan jadi hakim yang jahat, tapi biarlah Tuhan hakim yang adil itu menghakimi kita dan menemukan kita hidup berpadanan sesuai dengan firman-Nya. Kira Tuhan menolong kita. Kita berdoa.